seperti yang kita rasakan saat ini. Penghormatan saya kepada ibu kepala sekolah, yaitu Ibu Nurul Azharina. Penghormatan saya kepada ibu-ibu yang ada di sini saya. Baik, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir meluangkan waktu untuk presentasi saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yaitu modul yang telah saya buat, yaitu di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apa yang terlintas di pikiran Ibu tentang budaya positif? Yuk, boleh dijawab. Ada? Budaya positif itu budaya yang menuju ke arah yang baik, seperti budaya salam, budaya membaca Yasin saat hari Jumat. Ya, ada lagi Ibu? Budaya untuk kita berpikir positif dalam kegiatan ataupun keseharian kita. Baik, ada lagi? Banyak ya budaya positif yang ada di sekolah kita, seperti kita biasanya membuat anak di situ bakar itu salam. Itu juga termasuk dalam budaya positif. Baiklah Ibu, ini adalah keterangannya, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang aktif, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya ada menuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah bakat yang mereka miliki. Di sini, budaya positif yaitu keyakinan-keyakinan kita. Habis itu kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah seperti apa? Seperti tadi Ibu yang bilang, yaitu salam baca Yasin itu termasuk budaya positif. Dan habis itu pada murid akan untuk berkembang menjadi pribadi kecil, yaitu itu termasuk dalam program Pancasila sesuai dengan pemikiran Belajar Dewasa, yaitu menuntun siswa untuk menjadi lebih baik. Itu. Baik, selanjutnya guru yang hebat itu menuntun, bukan menuntut. Jadi menuntun anak-anak itu ke arah yang lebih baik. Sudah? Dengan apa? Dengan menentukan dulu karakter anak itu seperti apa, kemana dia wataknya atau karakternya itu kemana, perilaku dia itu kemana, minat dia itu kemana. Itu dulu yang harus kita cari, baru kita bisa menuntun anak itu dalam belajar. Guru sebagai posisi kontrol. Kita cuma mengontrol anak ke arah kemana pada anak itu. Karena di sini wadahnya ada dua, wadah alam dan wadah zaman. Pada alam dulu kita menentukan anak itu sesuai dengan guru saja, modelnya guru. Tapi sekarang tidak. Kita bisa menentukan anak hal yang baik, seperti kita mengajar anak memakai smartphone, menggunakan teknologi, menjadi model-model adalah yang menarik untuk minat anak-anak dalam belajar. Itu. Baik Ibu, sekarang kita lanjut. Dalam konsepsi budaya positif itu ada apa? Yang pertama, perubahan kebiasaan belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan rasa manusia, motivasi, perilaku
Ayo, semangatnya mana? Kayaknya masuk ya, kita keluar saja. Ayo, saya mau dengar dulu. Gimana semangatnya? Kalau saya bilang SDM berani saja, ya, semangat, ya. Oke, SDM beda. Ya, boleh. Oh, biasa. Udah jawabnya tidur ya. Nih, kalau lanjut dulu. Versi tentang teori kontrol. Ilusi dulu mengontrol diri siapa? Selama ini kita memproduksinya untuk siapa? Ayo. Ya, gimana Bu? Ilusi kita memproduksi di sekolah yang sudah kita pelajari itu siapa? Apa dengan menyuruh saja? Apa memimpin atau menuntun anak? Memberi bimbingan kepada si anak sebelum kita mengajak dia belajar. Boleh? Nah, ada jadi mengerti bahwa semua mata positif efektif dan bermanfaat. Semua yang positif dan bermanfaat itu bisa masuk dalam ilmu juga. Kita beranak-anak. Ya, menganak-anakkan anak-anak bisa positif dalam hal-hal yang baik. Ya, ada juga ilmu di bawah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan anak. Jadi anak-anak kalau berbuat salah, kita jangan marah-marah, jangan marah, tapi pada anak baik kita buat dulu dia merasa bersalah dengan kondisi kontrol tersebut, sehingga anak bisa melihat, oh besok aku setelah tak dimarahin, tapi cuma dibimbing menjadi hal yang baik, yaitu jangan asal hari ini kamu sekolah dan kamu pacaran, tak lagi, jangan seperti itu. Itu akan anak-anak terkena mentalnya. Itu. Habis itu ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Memaksa dalam hal apa? Dalam hal yang baik, bukan memaksa dalam hal yang tidak baik. Seperti kita memaksa harus menjadi guru yang hebat. Harus kita tuntutkan dalam diri kita untuk menjadi guru yang hebat. Seperti itu. Baik, Bu, selanjutnya di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada dua, yaitu stimulasi respon sama teori kontrol. Jadi di sini stimulasi respon itu ada realitas kebutuhan kita bersama. Bagaimana yang terkait sama realitas kita bersama? Yuk, bagaimana? Kebutuhan kita bersama itu siapa? Kita mengajak anak ini harus bisa, kamu itu harus bisa. Itu keinginan dalam stimulasi respon. Sedangkan teori kontrol itu realitanya kebutuhan anak kita berbeda. Karena kita tidak tahu kebutuhan anak tadi seperti apa, sehingga kita mengajak anak, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa kebutuhan anak itu berbeda, jadi kita bisa dalam itu satu kelompok kita bedakan. Dia mau mana, dia minatnya ke mana. Misalkan ada kelompok itu kan berbeda-beda. Nah, pemikiran anak-anak itu berbeda. Lalu itu cara anak-anak itu menangkap kita mengajar itu berbeda-beda. Ada juga yang dengan kita kasih video, dia bisa tahu apa itu maksudnya. Ada juga dengan kita kasih teks, dia bisa tahu oh ini di sini. Seperti itu. Makanya kita harus tahu dulu minat anak itu. Ya, Bu. Yang kedua itu semua anak melihat hal yang sama. Kita sebagai guru melihat itu semua hal yang sama. Padahal pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya sama Ibu juga berbeda.
dengan kasih akses atau kasih modul ajar yang berbeda-beda. Jika anak kita tahu anak oh dia lebih fokus di saat saya kasih video, oh dia lebih fokus di saat saya kasih teks atau soal. Nah, jadi dalam kelas itu guru bisa mengelola kelas itu dengan beragam anak tersebut. Selanjutnya perilaku guru dilihat sebagai satu kesalahan, sedangkan yang teori kontrol semua yang memiliki tujuan. Jadi anak-anak adalah hal yang tepat. Jangan langsung kita tidak alihkan bahwa dia dulu, bukan. Tapi lihat dulu dalam teori kontrolnya. Seperti apa dia dari rumah ke sekolah? Seperti apa dia di rumahnya? Dari dulu anaknya itu. Jangan asal buat orang bahwa dia buruk melakukan hal tersebut. Begitu. Dan selanjutnya di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini di simulasi respon kita mencoba orang mengubah sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan orang itu dia berbeda-beda, tidak perlu kita mengajak kalau sama dengan kita. Jadi contoh ini kita mengajak anak, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Jangan seperti itu, tapi berbeda. Pahami dulu pandangan anak ya. Begitu juga dengan kita, karena kita sama orang lain itu berbeda. Ya, ibu. Selanjutnya ada orang lain mengontrol saya. Yang dikontrol itu ada hanya Anda yang bisa mengontrol. Ya, di sini kita mengontrol anak. Nah, kan anak itu bisa juga mengontrol dirinya sendiri. Ya, begitu. Saya mengontrol orang lain. Nah, di sini saya mengontrol orang lain. Dan yang dikontrol anak tidak bisa mengontrol. Ya, begitu. Kita mengontrol orang lain. Ayo ke sini, ayo ke sana. Sedangkan anak tidak bisa mengontrol. Harus kita tunggu. Ya, selanjutnya ada pemaksaan pada saat tujuan gagal. Ini dikasih ekor. Sedangkan yang dikontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Berarti di sini pemaksaan. Biasanya kan kita memaksa anak seperti besok kamu harus pakai baju ini. Besok kamu pakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Kita tidak tahu anak itu di rumah. Ya ada sepatunya. Orang tuanya mampu tak membelinya. Kan kita tak tahu. Ya ibu. Jadi kolaborasi. Bertanya dulu, kolaborasi dulu sama rekan-rekan jawab apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir itu ada model berpikir menang kalah. Sedangkan di teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Ayo, bagaimana ini? Model berpikir menang kalah. Ayo, apa yang harus di kalau berbeda dengan aku dan anakku buat begini. Belum saya udah betul, saya begini. Padahal dia bukan seperti itu. Kalau berbeda menang-menang, saya harus bisa ini. Saya harus mampu ini dalam belajar seperti itu. Itu adalah potensi mengontrol anak-anak. Jadi ibu selanjutnya di sini ada disiplin positif. Gimana ya kata kamu disiplin positif? Positif tak sama dulu. Apa dengan anak datang juga itu sudah termasuk dalam disiplin positif? Sudah ya. Apa dengan anak menyapu kelas atau tata ruang kelas itu sudah termasuk
disiplin itu adalah tanggung jawab. Pertama seperti kita, tanggung jawab kita pikir. Menunggu anak di depan itu batas. Itu baru masuk dalam tanggung jawab. Jadi kita dan tanggung jawab kita. Dan begitu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, perasaan, ancaman atau hukuman. Di sini disiplin kita bilang mana? Besok akan kita ibu punya dia. Jangan ada imbalan seperti itu. Besok kamu buat tugas harus kita untuk hati hadiah. Jangan seperti itu. Dan besok ada lain pula. Besok kamu nak buat PR untuk bagi rumah atau ibu punya jemaah. Jangan seperti itu. Karena disiplin ini adalah tanggung jawab. Tapi berusaha agar kita bertanggung jawab. Dan sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bergerak mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi efektif dalam perubahan perilaku anak yang lebih baik. Di sini ibu tujuan kita adalah kita mendidik yang memiliki disiplin. Kalau kita sendiri belum disiplin, mampukah kita menciptakan anak-anak kita disiplin? Belum. Berarti kita harus mulai disiplinnya dari diri kita sendiri. Sehingga terbiasa kita disiplin, anak-anak juga akan mengikuti apa yang telah kita lakukan. Ya, seperti itu ibu ya. Berarti disiplin itu dari diri kita dulu, baru ke orang lain. Jadi selanjutnya itu nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah di sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk warganya. Seorang pemimpin sekolah akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar. Di sini prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama lepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku bangsa maupun anggapan seseorang. Nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, perspektif, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Tapi nilai-nilai kebajikan ternyata sangat banyak dulu. Tapi adakah di antara nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita sudah kita terapkan dulu? Punya semua ya. Berarti setengah daripada itu sudah seperti tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang itu selalu dalam sehari itu ada, ya. Percaya diri ya. Berarti sekarang kepercayaan diri guru harus ada, baru anak-anak. Ya, nanti kita lanjut lagi. Kita sama-sama perbaiki nantinya. Tidak ada yang mempengaruhi ini. Itu nanti juga. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai besar, nilai-nilai yang disepakati bersama itu tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berarti kita cuma ambil dari nilai-nilai besar
ideal atau program PYP, yaitu toleransi rasa hormat, integritas mandiri, hak menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya itu ada keterampilan hidup. Itu ada dapat dipercaya, luluh hati, mendengar, yang aktif, benar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berarti yang tadi kebijakan-kebijakan tersebut ini diperkatakan lagi di sini menjadi 3 komponen intinya. Di dalam komponen intinya itu ada yang seperti tadi toleransi rasa hormat, itu dalam kebijakan-kebijakan yang kebaikan-kebaikan yang diberikan tadi itu. Ada dia itu terbagi lagi. Berarti dipisahkan yang mana yang prosedur dia, yang mana itu pribadi dia, atau yang mana keterampilan hidup. Berarti dipisahkan dia. Kemana masuk dalam itu? Baik, ibu-ibu. Sekarang saya mau tanya. Sebelum saya lanjutkan, apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia. Apa? Makanan. Apa lagi? Pakaian. Apa lagi? Kerja. Wah, ibu-ibu saya sedih banget. Ya. Bangun. Ya, bangun artinya. Saya bisa belajar dengan ibu untuk. Nanti kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin beli mobil, berarti kita harus cari duitnya dulu kan? Jadi uangnya dulu, duitnya dulu, agar kita yang kita bisa dapat. Ya, dan sekarang mobil baju, berarti kita harus kumpulkan duit dulu. Uang dulu untuk membeli baju atau kebutuhan makanan. Berarti kita harus bekerja dulu agar kebutuhan kita bisa tercapai. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Berarti semua yang kita lakukan bertujuan untuk kebutuhan kita. Ya, jadi saya mau tanya, kebutuhan kita ada berapa dulu? Kebutuhan manusia itu ada berapa dulu? Tiga. Ya. Benarkah kita benar? Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Kenapa? Yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya, selanjutnya itu ada kebebasan. Harga diri, keinginan untuk diakal, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Itu adalah kebebasan. Itu kan untuk bukan kebebasan kita, maunya kita didengar, maunya kita diakal, maunya kita memimpin, maunya kita diakui. Ya, itu adalah kebebasan kita. Ada nggak itu? Ingin kebebasan seperti yang lain? Ingin bebas satu ya. Ya, kita harus bebas. Tahu ya, ya. Begitu kita anak-anak, ya, harus kita dulu hargai dia. Keinginan dia apa? Nah, kita menolak dia itu ada, jangan kita ada. Ya, habis itu
Betul. Saya akui. Ya, habis itu mencoba hal baru. Ada yang mencoba hal baru? Tidak selalu ya. Ya, berarti dalam hal lain kita harus mencari hal baru yaitu mengenal IT ya, berarti dan mampu menjadikan arah dirinya, mampu tidak mengenalkan arah dirinya dulu, atau mengendalikan arah dirinya, mengendalikan. Ini saya harus kemana? Sudah sesuai atau mengenai dulu? Sesuai ya, alhamdulillah. Ya. Nah, yang ini itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Begitu juga dengan anak-anak. Jika ada anak di kelompok itu harus ada kerjasamanya, berbagi, peduli, rasa diterima. Begitu juga dengan kita ibu, ada tak rasa itu di diri kita? Rasa peduli terhadap kawan, rasa peduli terhadap anak-anak, ada yang ibu? Selanjutnya itu ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, serta tawa. Bagus bu, karena dengan bermain humor atau antusiasme tawa, sama-sama kita membebaskan pikiran kita dari rasa beban. Dengan kita tertawa, dengan kita sama-sama bermain, itu beban yang ada di kita itu terlepas walaupun hanya sesaat. Yang ibu begitu juga dengan anak-anak, bermainlah sama anak-anak. Humor, ayo antusiasme anak itu seperti apa? Tertawa bersama anak-anak. Setiap kita berdua bermain pasti ada tawanya kan? Ya, seperti itu. Ibu, saya rasa ibu ini kita kurang semangat. Yuk, semangat! Alhamdulillah. Sedikit yang berubah ya. Dan selanjutnya kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi. Yang pertama itu motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Ibu tahu apa itu intrinsik bu? Motivasi dalam diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kan? Yang kalau motivasi intrinsik itu ada dua minggu. Yang pertama untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini ibu sering ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kita juga itu. Untuk menghindari itu kita akan melakukan hal-hal yang positif. Ini juga dengan untuk mendapat imbalan. Ada nggak ibu niat sekolah itu untuk mendapat imbalan dari kepala sekolah? Ada nggak niat dalam diri ibu-ibu itu? Ini saya niatnya ke sekolah itu untuk mencari imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah. Ada nggak terbersih di pikiran ibu? Nggak ada ya, alhamdulillah. Nanti ibu ikhlas ya ke sekolah mengajar itu ikhlas. Ya, alhamdulillah. Begitu juga dengan anak-anak bu ya. Jangan ibu membuat sesuatu yang berupa imbalan untuk anak-anak atau penghargaan untuk anak-anak. Karena nanti dia akan kecewa ibu. Kalau suatu saat dia tidak dapat, dia akan kecewa. Karena kita tadi sudah berjanji, kamu nak besok kalau dah cepat ibu kasih hadiah. Begitu ibu, begitu dia datang cepat, dia tidak
seperti penghargaan. Jangan ada itu. Jangan sampai anak kecewa saat dia tidak dapat hadiah atau penghargaan tersebut. Baik, ibu-ibu selanjutnya di sini ada hukuman. Yang hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang lainnya berupa hukum fisik atau skill. Nah, di sini kita menghukum anak secara tiba-tiba. Mungkin dia juga lari ke mana? Kamu kelas. Kamu tidak boleh menjadi ibu. Hukum seperti itu tidak boleh. Murid tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Keselamatan dia dengan cuma hukuman dia. Ya, habis itu tidak terlibat dia dalam bersifat satu arah. Kita ada yang menghukum dia, sedangkan dia tidak terlibat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ya, habis itu di sini ada konsekuensi, yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jika guru selalu memonitor murid. Nah, di sini kita ini besok kalau kalian harus berani. Besok kalian harus berani ke depan. Jangan ada seperti itu, ibu. Habis itu murid tetap dibuat tidak nyaman. Dengan dia dapat hukuman, dia tidak nyaman di sekolah. Kalau dia telat, maka dia akan memberi kepada saya telat di sekolah, ada hukuman. Mendingan saya tidak sekolah. Itu sudah termasuk dalam ketidaknyamanan. Dan habis itu kita guru yang selalu memonitor murid. Kita lihat selalu anakku, dia selalu sholat. Selalu sholat. Itu. Sehingga kita masih konsekuensinya. Dan habis itu ada restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya ada proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ibu, kita anak-anak ada salah, kita jangan merusak atau membuat dia tidak nyaman. Tapi di sini kita ciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya, itu kita kolaboratif dengan mengajak murid untuk mencari solusi tentang permasalahan dia. Karena dia telat sekolah, katanya baik-baik dia. Apa anak telat? Habis itu kita tengok dulu kondisi dia dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu jaraknya berapa. Dengan asal mengukur itu dulu. Baik dulu sekolah. Sudah. Sekarang saya tanya. Ibu tahu tak posisi kontrol dulu? Tidak tahu. Seperti apa saya? Tahu. Dari yang saya jelaskan tadi, ibu tahu tak posisi kontrol dulu? Posisi kontrol dulu. Pengontrol siswa. Pengontrol siswa. Dalam ini kan tadi saya ada jelaskan bagi anak. Posisi kontrol itu guru jangan menghukum, ya, jangan menghukum. Itu salah satu posisi kontrol. Ini bu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, itu adalah posisi 5 kontrol dulu. Ya, berarti kalau ada buat apa, kita berarti tidak termasuk teman. Penghukum kah, buat masalah kah, atau teman kah, pemantau atau manajer. Maka kita akan lihat di sini. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Di sini diatur ini, kunci tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak dapat
memiliki satu hati. Dan habis itu di sini ada membuat rasa berkelas. Kata-katanya di sini. Barangkali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu selalu saja menjawabkan ibu bapak. Itu kata-katanya itu membuat anak kita merasa bersalah. Jadi muncul di diri dia itu bahwa dia itu sudah membuat rasa bersalah. Yang ketiga itu ada teman. Kata-katanya sih, ayo ikut kata-kata kita. Kalau satu ibu bapak ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa. Sekali jangan sampai membuat seperti ini ya. Jadi kalau kondisi mobil kita bisa menggunakan ini semua. Ya ibu, itu di sini ada juga pemantau. Kamu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kamu tahu konsekuensinya setelah pelajaran selesai sampai luar kelasmu. Nah, habis itu ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah pertanyaan kalau kita jadi manajer. Ya, itulah lima prinsip kita. Ya, itu. Jadi kalau ada salah, bisa kita terapkan lima prinsip kontrol ini. Jangan asal marah-marah tanpa alasan. Baik ibu, saya mau tanya, ini adalah prinsip kontrol apa ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Sebut nama dulu. Oke. Selanjutnya saya tanya ini prinsip kontrol ibu. Manajer. Ya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul yang ini itu manajer. Ayo kita di mana? Jadi manajer. Ya, satu lagi. Ini termasuk dalam prinsip kontrol dulu. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Masuk kemana ibu? Posisi ini? Ya ibu, teman. Ya, itu masuk dalam posisi kontrol rumah. Dan selanjutnya dulu di sini ada keyakinan kelas. Posisi kontrol. Apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrol. Buat bersama. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Habis itu kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Iya, rasa bersalah. Habis itu kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya. Habis itu ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Dari ibu ke rumah. Ayolah ibu. Sekarang kita lanjut pelajaran kelas. Mengapa kegiatan kelas? Mengapa muncul pelajaran kelas? Mengapa kegiatan kelas? Dan mengapa apa? Nah, bukan pelajaran sekolah. Nah, di sini kita ada nggak kegiatan kelas? Ibu-ibu pernah tahu kegiatan kelas di kelas masing-masing? Kegiatan kelas atau bisa kita bilang peraturan kelas. Ada ya, bukan maksud kegiatan kelas kita misalkan peraturannya seperti ini. Nah, peraturan kelas dengan ibu ya kita belajar itu adalah peraturan kelas, kegiatan kelas. Nah, itu buang sampah adalah tempatnya. Nah, itu masuk dalam kegiatan kelas. Nanti ibu buatlah kegiatan kelas sama anak-anak. Kasih anak-anak kesempatan untuk kegiatan dia seperti apa. Buat. Ini adalah jawaban sendiri ibu. Pembentukan
yang kata berikutnya, tidak boleh makan di dalam kelas. Seperti itu ibu. Itu sedikit saja atau mudah diingat. Sedikit saja caranya, yang penting mudah diingat oleh anak-anak. Jangan terlalu panjang, tapi tidak mengerti anak-anak. Tapi untuk singkat pada jelas. Dan habis itu selanjutnya ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah kita mudah diterapkan. Sesuaikan dengan sekolah kita dan kelas kita. Habis itu semua sekolah atau yang kelas terlibatkan saat membuat keyakinan ke kelas. Berarti ibu nanti masuk ke belakang. Ayo anak-anak kita buat keyakinan kelas atau peraturan kelas, yaitu seperti contoh bahwa seperti ini. Ibu bisa menggunakan nanti kertas. Habis itu ibu bisa menggunakan kertas ini. Di sini nanti kan ibu suruh tulis kemana. Saya kan anak-anak yang tulis semua. Setelah itu suruh tempel ke depan. Ya di sini, tempel kan. Nanti ibu cari. Kan di situ nanti anak-anak ada yang sama, ada yang berbeda, ada yang sesuai. Banyak ibu cari kata-kata yang memang mudah untuk orang memahami. Di antara semua misalnya di kelas kita ada 30 atau 25 gitu, ada 25 dalam satu kelas. Dan itu pasti banyak, berbeda-beda, kata-kata banyak sama, berbeda. Di situ nanti ibu bilang sama nanti di sini ibu pilih yang sama-sama, nanti kita satukan jadi satu. Yang berbeda nanti kita sesuaikan dengan kata-kata yang lebih yang lagi seperti itu. Jadi nanti beberapa keyakinan kelasnya di situ ada jam makan kelas, jaga kebersihan, tertib di saat belajar, apa lagi banyak. Ya, habis itu sampai di sini dulu sudah paham tentang keyakinan kelas. Baik, selanjutnya kita lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga ini suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghadirkan muridnya mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ibu tugas ibu untuk berdialog dengan guru atau orang tua agar menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, mengkajikan identitas, menanyakan keyakinan. Berarti 3 ini harus kita lakukan untuk tahapan segitiga restitusi. Dan ibu di sini ada mencapai identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita mengatasi dengan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah kata-kata untuk mengajarkan identitas. Selanjutnya di sini ada validasi tindakan yang benar. Berdasarkan prinsip yang merupakan berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa dengan mengatakan begini, kamu masih punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah mengikuti sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Kata-kata seperti itu untuk memvalidasi tindakan yang benar.
Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah keluarga yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah kata-kata untuk menyatakan keyakinan. Dan selanjutnya ini ada contoh video saya buat kemarin di modul kompetensi 4. Menggunakan validasi data yang salah dan menanyakan keyakinan. Ibu bisa nanti buat itu kalau memang ada anak yang membuat masalah. Baik Ibu, sudah diusung ketentu yaitu dalam beberapa prinsip psikologi hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan kerja yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam beberapa tahun saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai omong atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, moderat dan bertanggung jawab. Sesuai dengan standar nasional dan pendidikan. Seperti itu Ibu, sudah paham semua Ibu? Saya rasa setelah mengetahui budaya begini, Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing. Dan untuk presentasi saya ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk saya mempresentasikan budaya positif di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.